Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah atas limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan untuk bisa berkarya dan berkreasi kembali. Bersama saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel, dan juga konsultan hukum. Pada kali ini saya akan membuat video yang judulnya adalah akibat hukum menolak bayar pesanan cash on delivery atau COD. Pada kali ini kita akan belajar tentang masalah hukum, dan sebelum saya jelaskan, nanti teman-teman bisa membuka deskripsi video ini karena ada berbagai video menarik lainnya yang berkaitan dengan hukum, dan saya share linknya di deskripsi. Teman-teman bisa klik dan menyaksikan video lainnya yang tidak kalah menarik dari video pada kali ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini jika dirasa video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, oke, bagi teman-teman yang ingin melakukan konsultasi hukum, bisa menghubungi saya secara langsung melalui WA, yaitu 0813 2725 1278. Dan juga bisa melalui Instagram, bisa DM secara langsung, dan juga jangan lupa follow Instagram saya, yaitu konsultan hukum Bung Tommy. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman dan saya bacakan pertanyaannya. Bagaimana hukumnya jika konsumen yang membeli barang di marketplace melalui metode cash on delivery menolak membayar karena barang yang dipesan tidak sesuai? Nah, ini mungkin banyak sekali kasusnya seperti ini, dan terakhir ada kasus yang cukup viral yang ada di media sosial. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa sih cash on delivery atau COD itu. Cash on delivery atau COD adalah metode bisnis di mana perusahaan akan mengirimkan barang ke pelanggan dan mengambil pembayaran untuk barang tersebut pada saat barang tersebut diserahkan kepada pelanggan. COD memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya yaitu pembeli dapat memastikan barang yang dibeli sampai di tangannya terlebih dahulu sebelum membayar, sehingga menjamin rasa aman dan terhindar dari penipuan. Sedangkan kekurangannya, salah satunya yaitu pembeli berpotensi menolak membayar jika barang tidak sesuai dengan gambar atau ekspektasi. Dalam konteks jual beli dengan metode COD melalui marketplace, setidaknya ada 5 pihak yang terlibat, yaitu penyelenggara marketplace, penjual, penyedia, jasa ekspedisi kurir, dan pembeli sebagai berikut. A. Poin A, penjual memperdagangkan barangnya di marketplace. Poin B, pembeli membeli barang dari penjual melalui marketplace setelah menyepakati barang, jumlah, harga, ongkos kirim, jasa ekspedisi, dan metode pembayaran yang tertera atau dalam hal ini COD. Poin C, penjual mengemas barang pesanan pembeli dan mengirimkannya melalui jasa ekspedisi yang telah dipilih si pembeli. Poin D, barang tersebut kemudian diantar oleh kurir ekspedisi menuju ke alamat pembeli. Dan poin E, setelah barang sampai, pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai harga pesanan yang telah disepakati dengan penjual kepada kurir. Dalam praktek, setiap marketplace memiliki kebijakan tersendiri mengenai metode pembayaran COD, baik berupa cara menerima barang COD, konsekuensi jika pembeli menolak menerima pesanan, maupun opsi pengembalian barang ke penjual jika barang yang dibeli tidak sesuai pesanan. Untuk itu, ada baiknya konsumen membaca terlebih dahulu syarat dan ketentuan COD di
marketplace yang bersangkutan sebelum bertransaksi. Nah, kapan jual beli dianggap telah terjadi? Nah, ini dijelaskan dalam pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata menegaskan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Tercapainya sepakat itu dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan, misalnya setuju, accord, oke, dan lain sebagainya, ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu. Dalam konteks jual beli melalui marketplace, kami berpendapat tercapainya kata sepakat terjadi ketika pembeli menekan tombol buat pesanan atau kalimat instruksi lainnya yang pada intinya berarti si pembeli setuju untuk membeli barang dari si penjual dengan harga yang telah tertera beserta ongkos kirimnya. Setelah itu, maka jual beli dianggap telah terjadi. Dengan telah terjadinya jual beli, maka timbul kewajiban dari masing-masing pihak, di mana penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Jika tidak ditetapkan, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan atau levering barang dilakukan. Nah, bagaimana jika pembeli menolak bayar dan barang tidak sesuai pesanan? Pertama-tama perlu dipahami bahwa antara pembeli dan penjual memiliki hubungan timbal balik berupa hak dan kewajibannya masing-masing atas transaksi COD yang telah disepakati. Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah ia terima dapat dikategorikan sebagai wan prestasi. Atas perbuatannya, penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian sebagaimana diatur dalam pasal 1266, 1267, dan 1517 KUH Perdata. Namun jika barang yang dikirimkan penjual di marketplace tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, pembeli berhak atas kompensasi ganti rugi dan atau penggantian, dan penjual wajib memberikannya. Perlu diperhatikan, pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada pembeli untuk mengembalikan barang sebagaimana telah dijamin dalam pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Jadi menjawab pertanyaan tadi, pembeli tidak dibenarkan menolak membayar pesanan COD yang telah ia terima, sebab itu merupakan kewajibannya. Dalam hal barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan pesanan, menurut saya pembeli justru berhak mengajukan pengembalian barang, di mana syarat dan ketentuannya diatur dalam kebijakan marketplace yang bersangkutan. Sehingga saya menyarankan pembeli harus menilai kembali bunyi syarat dan ketentuan COD pada marketplace untuk memperoleh penggantian atau pengembalian barang ke penjual. Nah, itu tadi penjelasan tentang video pada kali ini, dan kemarin banyak sekali kasus COD yang mana kurir sudah mengirim barangnya ke pembeli dan pembeli membuka terlebih dahulu, ternyata barang yang dibeli itu tidak sesuai apa yang diharapkan dan pembeli menolak untuk membayar. Selain menolak untuk membayar terlebih dahulu, kurir justru yang
mempersalahkan, yang dimaki-maki. Padahal itu fungsi tugas dari kurir hanya mengirim, dan untuk masalah itu barang yang dibeli tidak sesuai atau tidak, itu seharusnya tanggung jawab dari penjual, dan sesuai aturannya tadi bahwa barang yang sudah dibeli seharusnya dibayarkan terlebih dahulu dan harus mengikuti ketentuan tadi, dan jika barang yang tidak sesuai itu bisa dikembalikan terlebih dahulu kepada penjual, dan itu yang harus diketahui oleh para pelaku jual beli di marketplace, dan berbeda ketika kita jual beli secara langsung. Nah, pemahaman tentang COD inilah yang mungkin belum diketahui banyak orang sehingga terjadi kesalahpahaman. Nah, itulah tadi jawaban tentang apakah akibat hukumnya tentang menolak untuk bayar COD, dan tadi adalah kesimpulannya, pembeli tidak dibenarkan menolak membayar pesanan COD yang telah ia terima, sebab itu merupakan kewajibannya. Dalam hal barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan pesanan, pembeli justru berhak mengajukan pengembalian barang di mana syarat dan ketentuannya diatur dalam kebijakan marketplace yang bersangkutan. Nah, itulah tadi jawaban dari pertanyaan yang saya bacakan di awal, dan semoga teman-teman semua bisa tahu bagaimana proses jual beli di dalam marketplace, dan tata aturannya, dan sebelumnya teman-teman juga harus membaca terlebih dahulu bagaimana sistem jual beli yang ada di marketplace itu sendiri. Jangan sampai teman-teman tidak tahu aturannya dan terjadi kesalahpahaman, dan akhirnya di situ terjadi gugat-menggugat. Nah, oke, mungkin begitu saja. Dan tadi untuk masalah pengembalian barang, pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada pembeli untuk mengembalikan barang. Artinya di sini pembeli jika menerima barang tidak sesuai dan ingin mengembalikannya, di sini pembeli mempunyai batas waktu tertentu kapan harus dikembalikan. Jika melewati jangka waktu itu, maka tidak bisa dilakukan pengembalian. Nah, itu yang harus benar-benar diperhatikan. Nah, oke, mungkin begitu saja, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, dan semoga video pada kali ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video pada kali ini. Nah, oke, sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator dan juga konsultan hukum. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.